Hai. Halo, kembali lagi dengan gua di sini. Mhm. Kali ini kita bakal cerita, ngomong, mhm, tentang yang lagi rame lagi, yaitu, kasus dari seorang aktor yang namanya Hong Min-gi. Lagi-lagi, kasusnya kurang lebih mirip-mirip lah sama yang, kemarin ya. Karena ini dia juga dicepuin sama mantan pacarnya. Jadi apa aja kelakuan si laki-laki ini. Jadi menurut, mantan pacarnya, si laki-laki ini abusive dan dia dikasarin katanya selama pacaran gitu kan. Dan si mantan pacarnya ini punya bukti dan bukti-buktinya itu di-up semuanya di sosmed. Setelah ribut-ribut antara mereka berdua of course ya. Dan selain kekerasan yang dilakuin sama si laki-laki ini juga, si cewek itu bilang kalau dia punya pekerjaan sampingan sebagai tukang edit foto. Foto siapa? Foto cowoknya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Gue cuma mau nanya. Jadi kalau misalnya aktor atau aktris itu emang masih perlu edit foto ya? Kan kalau misalnya selebgram gitu, orang-orang juga kan mungkin ya kemungkinannya ketemuan sama si selebgram di real life itu lebih kecil ketimbang kalau misalnya aktor atau aktris. Jadi kalau misalnya seorang selebgram itu memutuskan untuk ngedit fotonya dan diposting, orang-orang mungkin gak bakal peduli juga dia penampakannya di real life tuh kayak apa. Mungkin mereka udah sering ketemu tapi gak notice gitu. Tapi kalau aktor sama aktris, emang masih perlu ya? Gue cuma nanya ya ini. Karena gue cukup kaget juga sih sama fakta ini. Ternyata ada orang yang notabene pekerjaannya sebagai seorang aktor atau aktris yang ngerasa perlu kalau misalnya mau post foto itu harus diedit dulu. Kan orang udah bisa lihat lo di real life. Jadi buat apa editing itu? Cuma nanya, izin. Cuma nanya, maaf ya, maaf ketua, maaf. Oke. Lepas dari semuanya ya, gue nggak bakal take side si cowok atau si ceweknya. Cuman kalau misalnya kasus yang kayak begini, kalau misalnya si cewek itu benar, ini laki-laki kurang ajar sih. Maksudnya dia udah nyuruh aborsi dan ini perempuan punya bukti gitu. Karena kalau dia punya foto-foto USG yang mana kalau dia itu hamil dan dia juga punya catatan ke IGD katanya beberapa kali gitu untuk ngobatin hasil perbuatan si mantan pacarnya ini. Karena dia kan dipukulin kan. Tapi kalau misalnya si cowoknya ini innocent, ya termasuk sadis juga sih ini. Maksudnya ini kan jatuhnya ke pencemaran nama baik ya. Tapi ya kita berharap aja yang terbaik. Karena to be honest, gue nggak tahu ini orang siapa gitu. Karena gue nggak nonton K-drama. Mungkin nonton some of them. Jadi ada genre-genre tertentu yang gue tonton, mau itu K-drama atau film dari negara-negara di luar Korea gitu ya. Tapi kalau misalnya genrenya yang kayak drama-drama biasa gitu, atau temanya anak sekolah, bukan gak mau, cuman mungkin lagi nggak pengen aja gitu ya. Jadi termasuk si drama yang dimainin sama si Hong Min-gi ini, gue nggak tahu. Waktu gue searching juga pas nyari-nyari drama-dramanya kan, ternyata drama-dramanya itu masih yang keluaran-keluaran baru gitu. Jadi ya otomatis gue nggak tahu semuanya. Dan mereka juga pernah ada ya fans-fans di luar sana itu yang bilang, pantesan katanya ada aktor yang pernah kerja sama ini orang ini udah nggak mau lagi seagensi. Ternyata dia emang setoksik itu kayak gini. Ya mungkin benar dia toksik atau kayak gimana ya, tapi ya udahlah.
dari sini juga orang-orang juga pada bilang kan, gue salfok sama satu komentar yang bilang kalau dia ini tipikal cowok Korea pada umumnya. Yang gue denger ya, mungkin gak semua, cuman kan ya gue nggak tahu satupun orang Korea karena gue nggak punya teman orang sana, gue nggak pernah tinggal di sana, jadi gue nggak pernah tahu gitu loh tipikal laki-laki di sana itu kayak apa. Cuman kalau menurut orang-orang yang mungkin orang sana atau dia pernah tinggal di sana atau cowoknya orang sana bilang begini, cowok Korea itu patriarki katanya, dan mereka itu ya namanya patriarki gitu kan, jadi otomatis pikirannya itu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan gitu kan. Terus ya gitu, kasar dan sebagainya. Ya itu pendapat mereka ya, karena kan again gue nggak pernah ada di sana dan nggak pernah tahu tipikal orang sana itu seperti apa. Cuman yang gue tahu ya rasisnya, kata orang, dan banyak orang yang bilang begitu. Oke, berhubung gue nggak kenal banget sama nih orang, maksudnya nggak kenal juga sih. Kenal apa sih? Maksudnya gue nggak terlalu ngikutin nih orang ya, dan semua karya-karyanya. Jadi mari kita bergeser ke K-pop lagi. Baru-baru ini gue dapet berita dari sebuah situs yang namanya Pen Cafe di Instagram. Ada sebuah grup, sebenarnya sih bukan the whole grupnya sih kali ini ya. Jadi salah satu membernya itu di up sama penggemarnya, di up sama fansnya kalau dia pernah ngata-ngatain fansnya ini. Kalau gue nggak salah ya, literally di depan mata gitu, di depan muka banget. Dan itu wah gila sih. Jadi grup ini namanya Block B. Block B, dan kalau misalnya yang kemarin-kemarin gue bilang, oh gue nggak ngikutin grup ini, gue nggak terlalu. Saya dengan sangat rendah hati harus mengakui bahwa saya dan ayam-ayam saya ngefans sama grup ini. Dan si member yang bikin onar itu adalah kebetulan member favorit saya. Namanya Yukwon. Oke, sebelum-sebelum ini kan pernah ada berita juga waktu tahun berapa ya tuh? 2016 apa? Pokoknya dari awal-awal gue ngefans sama ini grup. Sebenarnya udah agak telat juga sih. Maksudnya waktu mereka debut kapan sih? Yalah, udahlah. Jadi waktu mereka awal-awal debut kayaknya gue masih belum tahu kan ini grup. Cuman waktu tahun 2016 itu gue kan resign dari pekerjaan gue yang pertama dan gue pulang ke rumah. Nah, kakak sama adik gue tuh baru mau belajar soal K-pop. Jadi udah gue cekokin tuh. Oh ini grup-grupnya lalalali, termasuk ini grup. Jadi gue sih nggak tahu pasti mereka debut kapan, tapi pada saat itu 2016 itu gue baru ngenalin mereka ke kakak sama adik gue. Baru ngenalin, emang tadinya kenal random nyari aja sih. Maksudnya kalau dulu kan kita kayak K-pop grup tuh nggak sebanyak sekarang gitu kan. Maksudnya udah banyak, cuman kalau dulu itu untuk grup Nugu itu ada panggungnya. Gue lupa namanya apa, cuman kayaknya agak, kalau misalnya berbandingin sama sekarang ya, grup Nugu itu kayak lebih banyak kan sekarang daripada dulu gitu. Jadi waktu tahun segitu, kalau misalnya kita nyari satu grup K-pop tuh yang bakal keluar di pencarian kita jadi banyak banget gitu kan ya, termasuk grup ini. Nah waktu pertama kali gue denger kan, gue dengerin dulu tuh, harus disaring dulu dong kalau misalnya lagunya lame atau kayak gimana, kan gue malu ya kalau ngenalin ke kakak sama adik gue. Ntar dia bilang gini, grup apaan, gila loh. Udah ternyata lagunya ya udahlah nyantol lah ke kita gitu kan, gue kenalin lah ke mereka, suka. Nah terus gue dapet berita mereka itu kayak mocking ya,
kalau gue nggak salah. Jadi ada bencana waktu di Thailand, dan mereka itu instead of ngasih ungkapan kayak turut berbelasungkawa atau kayak gimana, itu mereka kayak ngeledek gitu loh, kayak ngeledek. Dan sempat mereka itu ditegur sama member grup 2PM kalau gue nggak salah, namanya Nikun ya namanya. Nah, kan beliau tuh orang Thailand asli, jadi tegurannya tuh kalau gue nggak salah inget itu, beliau bilang begini, kalau misalnya lu nggak bisa ngucapin hal-hal yang bagus gitu ya untuk orang yang lagi kena bencana, mending lu diem aja. Dan gue setuju sama itu. Dan kalau misalnya pada saat itu ya dibilang gue kecewa sih, mungkin karena baru mulai suka juga, jadi masih belum kayak yang kayak gimana gitu. Dan habis itu ya udah hilang kan, berita hilang begitu aja. Dan habis itu ada berita tentang si Zico, leadernya dia leadernya itu dirumorkan dating sama anggotanya AOA yang paling cantik tuh di situ. Ada lah beritanya waktu itu, lumayan heboh juga sih. Tapi yang diserang waktu itu cuma si ceweknya, tipikal lah ya. Sampai sekarang juga begitu kan. Nah, ini baru-baru ini, kenapa bias gua, Tuhan. Nah, jadi katanya si orang ini katanya ngatain fansnya itu, dan itu udah 12 tahun berlalu, gila. Udah 12 tahun dan dia baru minta maaf sekarang. Kalau misalnya ini kejadian di lu suka nih sama orang, lu support gitu kan, sama idol lo lah, idol gitu kan, lu support segala macem, dan si idol itu ngatain depan mata lo, muka lu kayak semen, kira-kira aja ya, reaksi lu bakal kayak gimana? Kalau lu nanya gue ya, pertama gue pasti kecewa. Dan yang kedua, gue gak bakal mau nge-stand grupnya, gue berhenti jadi fansnya. Itu yang bakal gue lakuin, kata-katain balik kalau perlu. Oke lah. Nah, sekarang kan kita udah bisa tahu gitu kan, kalau ternyata idol yang kita support itu nggak selamanya baik gitu. Gue juga udah sempet bikin video ya tentang parasocial relationship yang belakangan lagi kayak di up banget gitu kan, karena salah satu barang dagangannya K-pop. Videonya mungkin nanti di kesempatan berikut aja, karena dia berdiri sendiri, nggak relate sama pembicaraan kita kali ini. Dan cukup sekian kekecewaan saya sama berita yang kurang lebih sama yang kemarin gue bawain gitu, perkara dicepuin mantan. Makanya lu baik-baik kalau misalnya pacaran gitu ya, perkara nanti nama lu jelek ya. Misalnya gini nih, lu pacaran kan, terus si pasangan lu ini yang bikin ulah gitu, dan begitu kalian putus, dia yang playing victim misalnya, tenang aja, Tuhan itu nggak bakal diam aja lihat lu menderita. Pasti kebenaran akan menemukan jalannya. Karena itulah juga yang gue alamin. Jadi kalau misalnya lu mau denger nih, gue pernah pacaran sama orang gila gitu ya. Bukan orang gila yang lari-larian di jalan, Kak. Gitu. Jadi dia orang gila berkedok orang waras gitu. Dan kebetulan dia pengikutnya banyak. Kalau misalnya dia bilang, oh tampangnya ganteng gitu, ala selebriti, enggak. Dan dia jualan hal itu. Dia jualan hal itu untuk menarik simpati. Dan dia berhasil. Setelah gue cek gitu kan, kepribadiannya tuh kayak apa sih, maksudnya gue baru ini kali gitu loh ketemu sama orang beneran kayak dia. Dan seems like kayaknya nggak ada deh orang lain kayak dia gitu kan, yang pernah gue temuin seumur hidup gue. Mungkin dia tuh semacam dark empath kali ya, emang jahat banget ini orang, sumpah.
Mungkin, dia tuh nggak pernah ngancem mau bunuh gua atau ngancem bunuh diri atau apalah gitu ya, yang, terkait sama untuk pertumpahan darah gitu, nggak ada. Cuman ya gitu, dia itu lebih ke bikin gua mikir, gue ini waras atau enggak ya gitu. Mhm. Jadi gue yang mempertanyakan gitu, ini gue beneran waras apa enggak ya? Kalau gue berbuat begini tuh bener nggak ya gitu. Hmm, putus nih kita ya, selengki dia. Temen gue nyepuin ke gue, jadi temen memang literally bestie gue sampai sekarang sih. Adalah temen gue yang nyepuin si kelakuannya si makhluk hidup ini. Tapi fans-fansnya di luar sana itu kayak denial gitu. Mereka tuh nyalain gue semuanya. Gue juga nggak ngerti kenapa gue yang disalahin. Karena ya gue nggak pernah gue nggak pernah jahat ke dia sih. Seingat gue ya, marah-marah sih pasti. Karena ya namanya juga dalam satu hubungan kan nggak mungkin mulus-mulus aja, apalagi orangnya kayak begitu. Jadi kan kalau misalnya gue marah-marah tuh kayaknya wajar gitu. Tapi di mata fansnya tuh dia emang sedemikian baik itu gitu loh. Dan mereka percaya pas dia itu ngomong kalau gue yang salah, gue yang selengki, gue yang gini 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 gini. Bro, sampai hari ini gue jomblo, bukan karena gue nggak bisa move on dari dia, enggak. Cuman ya karena gue milih-milih lah, gila loh. Nah dia waktu masih sama gue, dia punya pacar baru. Gak tahu sih dari kapan itu pacar, mungkin udah lama juga, cuman baru ketahuan pada saat kita renggang mau putus gitu kan. Nah disitulah dicepuin sama bestie gue, bilang gini, dia udah punya pacar baru nih, putus gitu. Tapi pada akhirnya ya dia yang mutusin gue, katanya lo nggak bakal cocok sama anggota keluarga gue gitu. Ya udah, gue kan ya kalau misalnya bobo keluarga ya gue bisa apa gitu. Akhirnya ya udah, oke, putus. Nyari gitu kan. Gue gak tahu sih dia nyari buat apa, karena tiap kali dia telepon gitu gue matiin, dia nelpon di nomor gue yang satu, nelpon terus, maksudnya nggak yang kayak gue diemin dia nyerah gitu, atau gue reject dia nyerah, enggak, dia nelpon terus sampai akhirnya gue angkat dan gue diem aja. Ampuh ternyata, karena kan waktu itu masih zamannya apa sih itu yang paket-paket dari suatu provider gitu, jadi kita punya gratis nelpon sejam kalau gue salah waktu itu ya. Ya udah dia pakai itu, lihat tuh effortnya pakai gratisan nelpon gue. Udah tuh udah nelpon segala macem, sempat sih gue tanya, lo emangnya mau apa sih? Tapi waktu itu jawabnya apa ya, dia ngajak balikan. Terus kesini-kesininya kan gue gak mau lagi ngomong kan, gue angkat tapi gue biarin aja sampai dia mati sendiri teleponnya. Nah begitu gue kan kebetulan ini orang ini tetanggaan kan sama gue, enggak tetanggaan banget sih, tetangga kampung lah, tapi saling kenal sama keluarga gue juga. Dan gue tuh sempat waktu itu dimusuhin juga sama keluarga gue, sama teman-teman gue yang lain selain bestie gue yang nyepuin ya. Kesannya tuh kayak lu sombong banget sih, lu sok kecantikan banget sih, dia tuh gini. Gue bahkan nggak tahu isi kata-kata yang disampaikan dia ke mereka itu apa. Pokoknya intinya outputnya udah gue kena bas gitu di mana-mana. Tapi apakah gue ngelabrak dia? Enggak, gue diemin sembari gue berdoa gitu kan. Lama-lama dia sendiri kena batunya. Kabarnya udah cerai, bodo amat. Nah kan dia udah kawin tuh, dan sifat buayanya tuh nggak hilang gitu. Dia emang literally kan, orang-orang kan mikirnya tuh kalau cowok playboy tukang flirting itu harus ganteng kan. Dia emang literally nggak tahu diri, men. Lu kalau lihat dia dan tahu kalau misalnya dia tuh kelakuannya kayak tai, wah, gue jamin lu pasti nggak percaya, karena dia kelihatannya kayak orang yang mengkasihan gitu loh, tipe yang bakal diselingkuhin instead of menyelingkuhi, karena ya emang dia nggak bermodal itu, baik tampang maupun dompetnya. Mungkin lo pikir berarti sama pacaran yang biayain. Iya, untung udah enggak. Oke.
Jadi ya kalau misalnya ya, balik lagi ke topik kita yang pertama, kalau misalnya nih, lo pacaran baik-baik aja tapi pasangan lo yang kayak tai, tenang aja, kebenaran akan menemukan jalannya. Karena gue udah mengalami itu dan gue bisa kasih testimoni. Dan itu kasus-kasus yang berhubungan sama ini, yang dicepuin mantan pacarnya begini, ya biarlah itu. Kita doain yang terbaik aja. Biarlah kebenaran juga menemukan jalannya dan kita bisa tahu nih kita harus ngebelain siapa. Maksudnya kan gini, kalau public figure itu kan ya butuh fans ya otomatis gitu kan. Karena sih kasusnya yang pertama itu yang dicepuin mantannya itu yang satu kan aktor, ceweknya itu influencer, jadi dua-duanya tuh butuh pengikut ya, sama-sama public figure gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nge-block orang yang salah kan kasihan juga gitu, mereka cari duit dari situ. Oke, sampai di sini aja. Terus kasusnya Yukun gimana? Bodo amat. Ya ntar gue chat lagi. Maksudnya ya dia sih bilangnya gini, kan udah tuh ke up tuh segala macam kan. Dia tanggapannya cuma kayak gini. Gue nggak bakal membela diri lagi. Ntar gue kasih deh itu translatannya. Gue minta maaf. Tuh. Tapi di gue ya kesannya tuh kayak yang, oh gue udah ketahuan. Ya udah maaf ya. Kayak gitu. Gue sih tidak melihat adanya penyesalan dari kalimat itu ya. Atau karena gue yang nggak bisa bahasa Korea atau kayak gimana, nggak tahu. Cuman intinya kayak ini orang kayaknya kalau misalnya nggak viral nggak bakal minta maaf karena ya kenyataannya 12 tahun kejadian 12 tahun lalu, dia minta maafnya sekarang menurut lah. Tapi gue kecewa sih, tapi udah. Oke, sampai sini dulu. Ntar gue balik lagi sama apa tuh, apa ya, prosocial relationship. Biar kita itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu larut-larut mencintai idol yang notabene manusia dan butuh uang juga seperti kita. Oke, thank you. Selamat apa sih? Terima kasih sudah mendengarkan dan dapat salam dari ayam-ayam gua. Kali ini anteng tim mereka nih. Oke, bye.